Halo teman-teman DigiFreak, ketemu lagi sama gua Arif. Gua Yuda. Halo teman-teman. Di sini kita akan coba bahas handphone di bawah 3 juta dengan chipset Snapdragon, bro. Betul. Prosesor ini kita tahu lebih stabil, lebih cepat, dan biasanya lebih dingin daripada MediaTek. Seperti itu. Dan tentunya mungkin ini juga menjawab kehausan teman-teman nih yang nanya handphone apa aja sih yang murah di angka di bawah 3 juta dengan chipset Snapdragon. Betul. Listnya kayaknya kita langsung ya, Langsung aja kalau Oke, cekidot. Oke, untuk yang pertama ada Oppo A77s. Di sini OS-nya sudah menggunakan Android 12, bro. Iya. Di sini RAM-nya sudah 8 GB. 8 GB ya, lumayan gede. Ya, dengan kapasitas storage-nya 128 GB. Cukup menarik. Cukup ya. Untuk ukuran HP di bawah 2 juta, kayaknya Di bawah 3 juta sih, bro. Oh, di bawah 3 juta ya? Iya, Sorry, di bawah 3 juta ya mungkin masih worth it lah ini ya. Betul. Ini dia dapat Qualcomm Snapdragon seri 680 ya? Iya, sudah menggunakan 4G ya? Ya, ini 4G ya, belum 5G ya. Belum. Soalnya kita tahu kalau 5G pasti prosesornya bukan yang ini. Kemudian kalau 5G memang biasanya prosesornya lebih kenceng lagi. Dan memang dengan harga segini kayaknya 5G ini kalaupun dapat kayaknya jackpot. Gitu. Iya Karena biasanya di atas 3 sih biasanya ya. Tapi ada beberapa kemungkinan. Tapi kalau untuk spesifik dia mesti Snapdragon kayaknya memang agak susah dapetin yang 5G ya. Ya, ini untuk fitur lainnya dia udah ada NFC ya, bro ya. Udah ada NFC-nya. Kemudian ya videonya standar lah dengan harga segini. Maksimal Full HD 1080p 30 fps. Dia nggak ada 4K-nya ya, bro? Nggak ada. Kemudian fitur lainnya fingerprint ada. Tadi chargingnya dia 33 watt. Ya lumayan sedengan kencangnya. Oh, tadi front cam-nya berapa sih? Front cam-nya itu 8 mega ya? 8 mega ya? Selfie megapiksel cam-nya. ya? Iya. Ya, benar, selfie cam-nya 8 megapiksel. Oke, dan untuk harganya sendiri ini di 2,9 jutaan, bro. 2,9 juta ya. Oke. Linknya ada di bawah ya, bro ya? Link pembeli Ada, ya. nanti kita sertakan di deskripsi ya. Oke, kalau gitu. Ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa ada di deskripsi. Oke, kita lanjut handphone selanjutnya. Untuk yang kedua, Samsung Galaxy A23. Nah, di sini diluncurkan Samsung A23 ini rilis tahun 2022 bulan Maret, bro. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Oke. Berarti setahun kemarin. Betul. Berarti masih worth it lah sebenarnya di tahun 2023 ini untuk dimiliki ya, bro. Masih bagus lah. Speknya juga masih oke kok ini. Iya ya. Dan di sini networknya sudah dia masih 4G ya, masih 4G ya. Belum 5G. Untuk displaynya dia pakai panel PLS, bukan IPS. Jadi PLS ini bisa dibilang IPS-nya Samsung lah. Karena IPS sendiri kan sebetulnya punyanya LG ya. Jadi Samsung ini menciptakan IPS versi mereka sendiri namanya PLS. Biasanya bakal kita temuin di handphone Samsung yang murah-murah. Seperti harga yang di bawah 3 jutaan ini atau 3 juta lebih sedikit lah. Gitu. Kemudian dia udah 90 Hz. Oke. Dia 6,6 inch, lumayan gede. Gede ya, 6,6. Iya. Gede. OS-nya dia Android 12 tapi upgradable ke Android 13. Ya. One UI versi 5 dia. Oh, sudah versi 5 ya. Udah versi 5 One UI-nya. Kemudian chipsetnya dia ini pakai Snapdragon yang 680. Sama juga kayak dengan yang tadi ya, sama. Berarti lagi-lagi dipakai lagi ya, si Snapdragon karena dia masih 4G ya. 4G biasanya pakai Snapdragon yang ini. Kemudian untuk kualitas videonya, biasanya Samsung ini terkenal kualitas videonya lumayan bagus daripada handphone entry level yang sejenis lah, setingkat harganya. Tapi dia masih sama dengan yang tadi sebetulnya, hanya maksimal Full HD 30 fps. Ya, meskipun ya tadi ini kan keluarannya Samsung ya. Betul. Jadi meskipun speknya tadi yang kita sebutkan tadi seperti itu, tapi teman-teman tahu sendiri kalau produk yang dikeluarkan Samsung pasti ya. Betul. Biasanya kameranya lebih bagus ya. Kameranya lebih bagus. Kemudian baterainya 5000 mAh dan chargernya 325 watt. 25 watt. Dan ini untuk memorinya
8 GB ya RAM-nya. 8 GB RAM-nya, terus penyimpanannya bisa 128 Betul, GB. ROM-nya 128 GB. Ya. Dia sebetulnya bukan 8 GB sih, 6. Oh, 6. Betul. Dia ada beberapa pilihan sebetulnya. Ada yang dari 4 GB RAM, kemudian 64 GB ROM. Cuman untuk yang kita tampilkan di sini ini yang versi 6 GB RAM, 128 GB ROM. Oh, Begitu. yes. Kayaknya kalau untuk Samsung dengan harga sekian, kemudian dia bisa ngasih spek 8 GB kayaknya agak nggak mungkin ya. Karena mungkin berat juga di harga kali ya. Betul, karena kita tahu Samsung memang biasanya keunggulannya di kamera, jadi mungkin ada fitur yang lain dikurangin, yaitu ya itu tadi si RAM. Pasti ada yang dikurangi. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Dan ini untuk harganya bro, harganya berkisar di antara 2,9 juta. Oh, jadi masih 2,9 juta ya, sama Yes. dengan yang tadi ya? Betul. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut dengan handphone selanjutnya ya bro. Oke. Untuk yang ketiga ada Redmi Note 11. Di sini screen-nya sudah AMOLED 90 Hz dengan dimensi 6,43 inci bro. Dia Dan udah AMOLED ya? ya, dan prosesornya sudah Qualcomm Snapdragon 680 support 4G. Masih sama dengan yang tadi? Ya, masih Ya, sama 4G dengan yang pasti tadi. kalau Snapdragon dengan rilisan tahun segini pasti yang seri ini sih memang 680 ini. Ya. Dan untuk RAM-nya sendiri ada dua pilihan ya. Di sini yang 4 GB dan storage-nya 64 GB. Betul, Ada yang 6 GB, storage-nya 128 GB, bro. betul. Kayaknya buat sekarang-sekarang ini pilihannya mungkin buat teman-teman, kita kasih rekomendasi sih kayaknya mendingan yang 6 ya, RAM-nya 6, kemudian ROM-nya 128. Iya, soalnya kalau 4 kayaknya kecil ya. Betul. Kalau kecil Kemudian untuk ada fitur ini sekarang. di MIUI ini. Itu kalau udah MIUI, kalau dia masih MIUI 13 itu biasanya ada pilihan buat expansion RAM, dia ngambil dari ROM gitu. Itu Oh. bisa ngambil maksimal sampai 3 kalau nggak salah. Maksimal Mungkin sampai disesuaikan 3. dengan penggunaannya nanti di sistemnya, jadi Iya, dia jadi bisa kalau beralih ya. misalnya ROM-nya masih ada space, Ya. itu bisa diaktifin nanti fiturnya. Jadi ROM-nya jadi ditambahin sebanyak 3 di MIUI 13 ya. Ya, Kalau di MIUI 14 itu bisa sampai 5. 5. Jadi bisa diekspansi sampai 5 Wow. buat itunya RAM-nya. Dan ini untuk OS-nya sudah Android 11 dan baterainya itu 5000 mAh. Ya, standar 5000 mAh ya. Ya. Kemudian dia videonya sama 1080 pixel 30 fps ya. Kemudian dia udah ada fitur NFC juga, betul. Udah ada fitur NFC. Dan untuk baterainya gimana bro? Untuk baterainya dia bisa 33 watt ya. Bisa 33 watt. Ya. Jadi memang kalau kita lihat Xiaomi ini kalau ngasih harga memang selalu murah-murah ya teman-teman ya. Ya. Jadi dengan spek yang di atas Samsung tadi dia bisa ngasih harga yang cukup terjangkau. Betul. Dan ini untuk harganya sendiri, untuk yang RAM 4 GB, storage-nya 64 GB itu di kisaran 2,3 jutaan, bro. 2,3 ya? Iya, 2,3. murah. Dan untuk yang varian yang RAM-nya 6, storage-nya 128 GB itu di angka 2,6 jutaan. 2,6 ya? 2,6. Saya rasa murah ya. Iya, 2,6 dapat AMOLED 90 Hz. Wow, itu lumayan murah, guys. Betul. Dan yang ini kita lanjut aja ke yang berikutnya ya, bro ya. Oke, kita lanjut ke handphone selanjutnya. Untuk yang keempat ada Vivo Y35. Nah, di sini untuk Vivo sendiri Android-nya sudah 11 dengan kapasitas baterai sudah 5000 mAh, bro. Iya, Vivo memang terkenal baterainya gede-gede ya. Ya, Betul. lumayan lah 5 ribuan ini. Ya, pilihan RAM-nya sendiri 8 GB dengan penyimpanan 128 GB. Betul-betul. Prosesor yang digunakan lagi-lagi Qualcomm Snapdragon 680 support 4G. Oke. Dan di sini untuk screen-nya itu menggunakan IPS, bro. Iya, IPS ya. IPS dengan 6,58 inci. 90 Hz ya. 90 Hz. Iya, 90 Hz. 90 Hz. Dan untuk kameranya gimana, bro? Dia kamera utamanya 50 megapiksel.
kamera makronya 2 megapiksel. Kemudian untuk videonya dia sama dengan yang tadi. Kayaknya susah sih kita dapetin kamera dengan 4K mah. Rata-rata memang hanya Full HD 1080p 30 fps maksimal. Tapi tentunya masih layak kan bro untuk di ini ya? Masih layak masih untuk layak, ya. kita pakai sehari-hari lah. Masih memang kalau dengan kisaran harga 3 jutaan gini kan artinya di bawah 3 juta ya. Jadi Ya. kayaknya kita susah mau dapat handphone dengan segala request yang kita mau gitu. Kita masih belum bisa banyak tawar-menawar Yes. permintaan sesuai keinginan kita gitu. Dan ini untuk harganya bro, harganya di yang RAM 8 18 GB ini harganya berkisar 2,8 jutaan. Berarti masih di bawah 3 juta bro. Betul, masih 2,8 ya. Yes. Ya ini pintar-pintar teman-teman aja buat milih-milih. Karena kalau kita lihat kan ada yang harganya mungkin terlihat murah tapi speknya bagus ya. Terus ada yang harganya sepertinya agak di atas tapi speknya mungkin ya nggak oke-oke banget. Itu kembali lagi ke teman-teman pilihannya. Jadi balik lagi ke penonton ya. Betul. Dan untuk link pembelian kita sertakan di bawah ya. Tentunya kita sertakan di deskripsi ya. Oke, kalau teman-teman mau ngecek dan langsung check out, lihat aja di bawah ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah Realme 9. Di sini OS-nya sudah menggunakan Android 12 dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan charger 33 watt bro. Charger 33 watt ya. Ya, prosesornya sudah Qualcomm Snapdragon 680 support 4G. Masih sama ya dengan yang Betul. tadi ya. RAM-nya mungkin di sini ada 6 GB dan 8 GB. Dengan storage-nya sama yaitu 128 GB. 128 ya. Betul. Untuk yang kita tampilin di sini ini itu dengan RAM 8 ya, bro. Yang ya? 8 ya. RAM Betul, 8 yang ya. 8. RAM 8 ROM 128 GB. Yang menarik di sini teman-teman dia si layarnya ini udah Super AMOLED ya. Ya, luar Di biasa atas banget ya. di atasnya AMOLED ya, dia udah Super AMOLED 90 Hz. Jadi untuk dari resolusi layar itu ini lebih unggul ya. Iya, dia udah 90 Hz, 430 nits, peaknya bisa 1000 nits. Dan teman-teman ini bisa, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman beli handphone ini, biasanya kalau teman-teman ngerasa pas ngelihat layar itu tampak biasa-biasa aja, itu biasanya belum diaktifkan settingan tertingginya. Jadi kalau di Redmi, itu biasanya settingannya memang defaultnya 60 Hz. Jadi mesti kita buka dulu di setting, kemudian dinaikin ke 90 Hz. Oke. Biasanya vendor melakukan itu biar baterainya irit sih gitu. Jadi ketika teman-teman naikin ke 90 Hz biasanya ada peringatan kalau settingan itu bakal menguras baterai gitu. Sebetulnya harusnya notifikasi itu nggak usah dikasih ya. Nanti kalau baterai cepat habis ya itu mah Risiko. memang risiko aja karena 90 Hz. Ya bro ya. Betul. Dan ini untuk harganya itu harganya berkisar di 2,9 jutaan ya bro. 2,9 juta ya. Masih di bawah 3 teman-teman. Dan bisa dilihat ya kayaknya sih speknya cukup menarik ya teman-teman. Dia udah 33 watt ya tadi chargernya ya. Iya betul, 33 Ya watt. sedengan lah. Kencang banget enggak, pelan banget juga enggak. Mungkin cukup ya. Cukup lah, sedang-sedang saja. Nah itu tadi teman-teman rekomendasi HP di bawah 3 juta. Mungkin Bro Yuda ada tambahan? Ya buat teman-teman sekalian bisa bandingin aja masing-masing spek ya. Karena saya lihat masing-masing punya keunggulan, punya kelemahan. Mungkin teman-teman bisa bandingin dengan kantong teman-teman sendiri dengan budget. Kira-kira mau yang mana dengan spek yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Dan buat teman-teman sekalian yang mau check out, kita udah nyediain ya bro ya. Linknya di bawah ya. Dia ada di Teman-teman deskripsi bisa ya. Cek di deskripsi. Itu nanti teman-teman bisa langsung check out dan belanja aja. Ada di toko hijau dan toko orange. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Dah.